Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati Ketua Pembina Masjid kita Bapak Dr. Andes Haji Andi Anwar Aksa. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Dr. Insinyur Andi Bustan MSI. Semoga Allah memberikan kesempatan ke depan nanti insyaallah. Amin. Kita semua berdoa supaya daerah kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebut namanya satu persatu, yang semuanya saya muliakan dan hormati pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam Sayyidina Muhammad alladzi ballagar risalah wa abdal amanah wa dasar ummah wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini, malam Kamis yang keempat, itu jadwal rutin saya memberikan pengajian. Alhamdulillah sudah menjelang 2 tahun panitia menggabungkan acara kita pada malam hari ini sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga waktunya digeser setelah sholat Isya. Maka dia panitia supaya malampe-lampe. Kalau antara maghrib Isya pasti pendek. Ya, jadi Bapak Ibu, ya malam betong yang matu nasabah mapangaji ka hikmah maulid. Jadi 2 digabungkan malam ini. Pengajian sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun materi atau tema melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kita dapat mengenal hakikat manusia. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah malam ini saya perkenalkan lagi kembali, sedang lahir buku saya yang ke-8. Dan ini saya lihatkan kalau ada Bapak Haji Andi Bustan, saya akan sedekahkan lagi. Jadi di tempat ini sudah 2 kali mendapat sedekah buku dari saya. Kalau tidak salah Maulid tahun yang lalu juga. Ya. Ini buku saya yang ke-8. Jadi hakikat sholat sekaligus hakikat manusia. Ya, alhamdulillah buku saya yang sudah tercetak sudah hampir 4.000 eksemplar, sudah menyeluruh di Nusantara. Dan banyak yang minta lewat YouTube. Jadi program saya sekarang dakwah lisan dan tulisan. Jadi malam ini kita akan kaji dan kita akan bongkar hakikat dan rahasia manusia. Kita melihat kenyataan sekarang. Magi rorupatawe tulimebu masalah. Saya di dalam kamar di sebelah sini, liu arukana onna. Maka dari dulu kalau ada acara seperti ini pasti liu arukana, pasti ada masalah. Tapi masalahnya bukan berarti anarkis ya. Jadi Bapak Ibu,
kita harus pahami hakikat diri kita. Qala al ulama, maka dia itu panditata, man arafa nafsahu faqad arafa Adam, wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh, wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Ni kini kita pejepui alena na pejepiton itu Adam. Nah ni kini kita pejepui Adam na pejepiton itu Muhammad. Nah ni kini kita pejepui Muhammad na pejepiton itu nyawana. Nah ni kini kita pejepui nyawana na pejepiton itu Allah Ta'ala. Awwaluddin ma'rifatullah, kata Allah. Yang paling pertama kita harus kenal di dalam agama kita adalah Allah. Nah, bagaimana cara mengenal Allah? Kita start dari mana? Kita start dari pengenalan diri kita. Manusia ada dua unsur. Unsur jasmani dan unsur rohani. Jadi unsur jasmani tubuh, unsur rohani kita di situ meliputi 4. Pertama, roh itu sendiri. Kedua, nafsu. Ketiga, akal. Keempat, hati. Itu unsur rohani. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mau mulai dari unsur rohani dulu. Ya, saya mulai dari unsur rohani, unsur batin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riasengi nak bikamina riolo siwa nak bikamina dimunri. Kenapa dikatakan Rasulullah nak bikamina riolo? Nasabah nyawa kamina riolo na pancaji pong Allah Ta'ala nyawana nabita. Riasengi nak bikamina dimunri jasad tubunna rekin nak biye tubunna nabita kamina dimunri. Sehingga bukti sejarah di dalam barasanji riwatunna reke melu ijajian Nabi sallallahu alaihi wasallam tuli angka saat dan ang kalinge indo na makada dari kono nujajiangi asal lalu Muhammad. Berarti ini nama sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Nah, nama beliau sebelum diciptakan namanya Ahmad. Jadi asalnya nabita di alam in materi Ahmad. Asalnya nabita di alam materi Muhammad. Jadi Ahmad sibau Muhammad itu satu rumpun kata. Ya, dari kata hamada yuhamidu hamadan. Jadi artinya malebi. Ya, malebi. Jadi Ahmad isin tabdil batona kamina malebi. Muhammad isim maf'ul batona tu malebi. Saya telusuri dan di sini sudah saya bukukan. Ternyata Ahmad itu asenna nyawai. Ya tonna tu narampit patereka riole makada Ahmad aset tonga-tonga tawe. Nah iya narjol perlu ipajapui. Nareka ipajapui ni nyawata insyaallah dek natu lima pangyang tawe. Nah sabah hakikin na tawe set dimi tahu rupa tahu mega. Jadi dari ko engka mo pa tao no puji mapangyawa masasa dan seterusnya tau pusa mo pa mondo rilino. Ya. Jadi ini perlu ipajapui matung katawe. Jadi asenda nyawata Ahmad. Nah, sebelum saya uraikan satu persatu, saya mulai dari sejarah tempona engka dua pandrita awali situ dagang, dan dia berdialog. Pertanyaannya pertama beliau mengatakan agaro bunga engka sebelum dia pigaga lino lololise. Iane simula jajinai sewa-sewai. Jadi agaro bunga engka sebelum dia pigaga lino lololise. Syekh menjawab setitik cahaya. Setitik cahaya. Siapa dia? Sang Maha Cahaya. Sang Maha Cahaya.
Dia perkenalkan dirinya. Nah, perkenalkan lena toton. Itulah huruf alif pertama. Jadi alif Allah. Lalu dia ingin dipuji, belum ada memujinya. Ingin disompat, belum ada yang menyembahnya. Jadi melo dipuji, dia pagama puji, elu sompah, dia pagama sompah. Lalu dia mengeluarkan cahaya dalam cahayanya, mapasut tajan rita jannah. Cahaya yang keluar, ia norma baris diase. Alif dese na a. Itulah nurun nubuah, tajanna nabitta ay ar-ruh, itulah roh pertama. Jadi begitu ceritanya Bapak Ibu. Ya. Jadi tewe putoni salah simula jadi nalino. A. Tangkali ngare nare ko angka bay masuk pular wanuna. Aga sadana pau. Tapi kalau ditelusuri, ya tu madar na pakai tama magerah. Ada teknisnya. Insya Allah ko iruntu teknisnya, dek gagon le balikin. Nah, sahabat iya noro maparama istilahnya. Tapi ada teknisnya, mohon maaf tidak bisa dibongkar di sini. Jadi saya uraikan saja sejarahnya dulu ya. Jadi inilah ar-ruh, nurun nubuah. Ternyata disitulah juga Bapak Ibu saya dapatkan ternyata nyawata cahaya dari Sang Maha Cahaya. Jadi apa Jokowi nyawata tajam polo tajanna puangnya. Jadi nyawata nurul anwar, cahaya dari Sang Maha Cahaya. Ya. Lalu lanjut dari itu ternyata nur nubuah elotoi ipuji, elotoi sompah. Dia mau dipuji, dia juga mau disumpah. Lalu apa kebijakan yang dilakukan Sang Maha Cahaya? Kebijakan yang dilakukan Sang Maha Cahaya adalah berkompetisi. Kompetisinya saling sembunyi-sembunyi. Ya, saling sembunyi-sembunyi, maka sebu-sebuangi. Lalu ar-ruh nurun nubuah mengatakan, saya dulu sembunyi. Nah, dia sembunyi, di mana dia sembunyi, di mana dia sembunyi? Ni tadi puangnya al-hayat. Gangkanna cautosi reke atau cau reke maka sebu. Lalu dibalik, al-haya Sang Maha Hidup sembunyi dalam cahayanya. Maka sok bertajanda engka sada dek gaga ujuk. Engka sada dek gaga ujuk. Nah, cautosi masapa. Cautosi masapa. Lalu mengakulah ar-ruh cauna masapa mengakuna. Aga bentuk pengakuan ar-ruh. Matani asyhadu an la ilaha illallah. Cicemi asyhadu an la ilaha illallah. Pagani kata lu asyhadu an la ilaha illallah. Na pompo ni ujud na puange wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Te puni rokok selenge yang pertama. Jadi begitu jalan ceritanya rukun Islam yang pertama. Jadi di sinilah didapat lagi bahwa iga bunga kuadai kalimat asyhadu an la ilaha illallah nyawai. Iga bunga puade kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah puange. Jadi ternyata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu disimpulkan menjadi kalimat tauhid. La ilaha illallah muhammadar rasulullah. La ilaha illallah 12 huruf, muhammadar rasulullah 12 huruf. 12 tambah 12 sama dengan 24. Disitulah juga asal usulnya jam dinding 24 jam. Nah, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Dari mana asal usulnya? Detik itu sejalan dengan denyutan jantung. Jadi kalau denyutan jantung kita bagus, sejalan dengan detik, sehat. Tapi kapan denyutan jantung kita tidak sejalan dengan detik, dibantu oksigen atau pasang cincin.
Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya, jadi dalam kehidupan kita yang harus kita jaga Bapak Ibu, ini dulu dari segi ya unsur rohani ya. La ilaha illallah, pintu surga. Muhammadur Rasulullah, kunci pembukanya. Jadi sebelum kita menyeberang ke negeri akhirat, memang ni pintuna surga makokoi. Memang ni kuncinya surga makokoi. La ilaha illallah, pintu surga. Muhammad Rasulullah, kunci pembukanya. Lalu bagaimana caranya? Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sampai puang Allah Ta'ala ini aja tapak dua. Jadi untuk membuktikan bahwa pintu surga sudah kita buat, cara penyembahan kita atau ibadah kita kepada Allah harus betul-betul berkualitas. Nah, Allah berkalam, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Nah, di sini kita akan temukan hakikat diri kita. Ia rotu buta, tujuannya tinggal di dunia hanya ibadah. Jadi ingat, monroki rilino, tugas kita hanya ibadah. Ibadah yang paling utama adalah sholat. Nah, sahabat, asal usulnya nyawata, tubuta, boleh mana ngiri sempajangnya. Jadi ia tu sempajangnya si banyawata satu paket. Menengnya tania nyawata dek gaga sempajang. Jadi nari komelo ki magasing atau tongot tak rilino, kega imakareso pajapui sempajata. Dari pajapui sempajata otomatis aleta secara hakiki ipajapitoni. Nah, mari kita lihat asal usul kejadian salat dari kata Ahmad. Alif, ha, mim, dal. Alif totong ilal sempajan, zakiri puange rahasia ini telu tamasarang. Ha, roko ilal sempajan, nyawari ini si pakir puange telu sinapat tamasarang. Mim suju ilal sempajan, atri ini asingir puange telu si tamasarang. Dal tudang ilal sempajan, tubur ini ciptair puange. Ia nona rampe tu panditata al abid wal ma'bud wahid, yang menyembah dan disembah satu kata. Ya, jadi pada pajapui tubuh sempajan, ati mas sempajan, nyawa isempajangi. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tubuhku. Pada cengan tenata Bapak Ibu. Ini fondasinya ini kalau mau betul-betul mendapatkan sa'idun fid dunya wa sa'idun akhirat. Jadi tubuh sempajan, ati mas sempajan, nyawa isempajangi. Adam tubuhku, Muhammad nyawaku, puang Allah Ta'ala tubuhku. Nah, kita buktikan satu persatu. Tubuh sempajan, sempajan subuh 2 rakaat, kegari riwatak kalewe, akal dan pikiran. Sempajan lohor 4 rakaat, kegari riwatak kalewe, tangan 2, kaki 2. Asar 4 rakaat, dada segi 4. Maghribi 3 rakaat, mulut 1 lubangnya, hidung 2 lubangnya. Isya 4 rakaat, mata 2, telinga 2, tepuni tubuh sempajan. Jadi tahu dia nas sempajan nasulangi alena. Ya. Iyana tu maka dia Allah Taala hafizu ala salawati was salatul usta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salatmu, salat pertengahan, dan dirikanlah untuk Allah. Jadi penafsirannya para kaimana yang sempajata majapu sempajata matu para kaiki. Itu inti penafsirannya. Nah, sahabat iyo nyawata tidak selamanya tinggal dalam tubuh. Nyawata mondre makokori tubuta makareso mandre dan seterusnya. Engka sewa waktu nyawata icabu dari tubuta. Disinilah akan dirasakan pahitnya sengsara selama-lamanya kalau lepas roh kita dari tubuh dek gagap parakai.
Di sinilah menyesal betul orang. Nah sabab ia romalakal maut dari kona cabu ni nyawana setia rupa tahun na pale sok bawa mi. Dek nagari sena maka de iga jampuko. Iga mantar tabar surga. Ternyata rahasia salat itu wasalah. Aga batonda lalan naola nyawata rewek di surga. Jadi dari ko engke ni malakal maut cabu nyawata engkatoni sempajata jemput ki. Nah sampai sempajangnya wasalah lalan naola nyawata tamar di surga. Jadi saya tidak bisa bayangkan tahu nak punya petu-petu sempajana apalagi dia sempajang. Nah inilah pemahaman agama secara benar. Itulah saya biasa perhatikan. Ternyata roh Islam itu ada dalam ilmu tasawuf. Dan ada oknum sekarang mau singkirkan ilmu tasawuf. Saya bilang rugi. Bahkan ada yang mengatakan tasawuf itu bukan ajaran Islam. Siapa bilang? Saya sudah menulis 4 buku tasawuf. Dan saya siap diskusi. Nah, saya lihat di Sulawesi Selatan ini rata-rata ulama sufi sudah menyeberang ke negeri akhirat. Saya sudah 2 kali diundang beri pengajian di kompleksnya Bapak Profesor Dr. Azhar Arsyad. Beliau peluk saya. Dia tidak pernah bayangkan bahwa anak muda seperti ini bisa uraikan seperti itu. Nah peluk beliau. Dan alhamdulillah ini buktinya beliau berikan kata sambutan di buku ini. Dan saya kirimkan naskahnya. Tapi Prof, karena tantangan ilmu ini ke depan ini pasti banyak. Ya, tolong dibaca naskahnya baru kita kasih sambutan. Alhamdulillah beliau sudah baca. Dan sambutannya luar biasa. Apa dia bilang? Tekuni terus. Bahkan dia bilang, bagaimana caranya? Bahkan beliau waktu Ramadan, saya ingat bagaimana caranya Ustaz sehingga bisa lagi melahirkan buku. Jadi saya langsung katakan metodologinya harus dikuasai. Dan jujur juga Bapak Ibu, seandainya tidak ada ilham dan hidayah tidak bisa kita bukukan buku ini. Jadi makanya itu di rumah saya ikuti kerasa saya buat baruga di depan rumah khusus tempat berkontemplasi menulis buku. Bahkan kalau ada mau diruqyah di situ juga saya pusatkan. Ternyata MC tadi juga mengaku terima kasih Ustaz, saya pasien yang sudah diobati sehat mas sampai sekarang. Jadi sebenarnya begini ya, kita selingi lagi ya. Ya sebelum saya lanjut, kan kita ini situngannya isaro-saro mondor ilino Jepang, betul. Kesehatan ada saya temukan Bapak Ibu, insya Allah kita akan sehat secara alami. Kita akan sehat secara alami. Bahkan di bulan Ramadan saya dakwakan. Apa saya bilang? Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Saya tidak bermaksud menyinggung. Kalau ini didalami, insya Allah akan sunyi rumah sakit. Karena itu takdir mu'allaq. Ada 3 sumber kesehatan dan 3 sumber penyakit. Pertama pikiran, kedua hati, ketiga perut. Ini saja dikuasai Bapak Ibu. Pertama pikiran. Kalau pikiran kita mampu dikelola dengan baik, insya Allah ini pala selesai. Bagaimana caranya? Jangan terlalu berat beban pikiran tak. Karena di dalam pikiran kita itu ada namanya neuron. Neuron itu daya, kekuatan. Kalau terlalu berat beban pikiran kita itu neuron itu turun. Nah kalau turun neuron itu apa yang terjadi? Pak emosi yang tahu. Cedek-cedek sejak guru. Nah, terus lagi tanda neuron turun, stres. Turun lagi neuronnya, stroke. Cabut neuronnya, stop, mati Tony. Nah, neuron ini harus dicas. Harus dicas. Karena kapan dipakai sama lah ceritanya ini HP. HP kalau dipakai pasti lobet kan? Pikiran kita kalau dipakai siang malam pasti lobet ki. Nah, bagaimana caranya mencas? Caranya mencas Bapak Ibu, pertama baca Al-Quran siang malam sedikit demi sedikit. Itu untuk mencas neuron kita.
Yang kedua, baca buku nuansa agama supaya nutrisinya otak kita itu semakin naik. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah, kalau kita banyak membaca buku, banyak membaca Al-Quran, neuron naik, insya Allah otak juga tajam. Jadi otak, ada otak karatan. Tanda otak karatan, pelupa, maulu. Jadi dari kata pelupa-lupa, yariga maului, irotan rana, taisengi otakna. Nah, bagaimana cara mengasah? Baca Al-Quran dan banyak membaca buku-buku agama. Kenapa masyarakat Eropa maju terus? Karena masyarakat Eropa, masyarakat sadar membaca. Nah, itulah caranya Bapak Ibu supaya pikiran kita itu bisa ya normal dan bisa selalu berpikiran positif. Itu satu. Kemudian yang kedua, hati. Ya, hati. Hati itu kapan selalu tersinggung, ya, kapan selalu tersinggung itu mudah penyakit masuk. Ya. Lalu bagaimana caranya supaya hati tidak tersinggung? Gampang. Jangan mendekat kepada orang yang suka menyinggung kita. Jadi hidup itu simpel sebenarnya. Ya. Bagaimana? Buat apa kita mendekat kalau orang menjauhi kita? Satu. Buat apa kita perlihatkan wajah kita kalau orang tidak senang sama kita? Ya, dua. Tiga. Carilah tempat di mana kita dihargai. Jaga harga diri, jangan dimurahkan. Insya Allah awet muda. Itu resep. Ini saya singkat karena ini belum masuk lanjut materi ya. Yang ketiga, perut. Ya, perut. Salah satu sumber penyakit ada di perut kita, makanan. Makanan. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia makan roti mamasan nanre gangkana mapisau. Maknanya apa? Ia rekomendasi kisahnya Bapak Ibu, usahakan ajak nama galade pakandre ipano ri piringnya. Ini pola makan kita di Indonesia banyak yang tidak tepat. Konro, cepa, cumi-cumi, baronang, gantala, napano malan ri pirinna. Ternyata tahun yang lalu saya ketemu dokter, apa dia bilang? Betul kita bilang itu Ustaz. 5 pakan rei panori piringnya mencari racun nih. Ya, ternyata betul apa dikatakan Aisyah, yero nabita tasirupami. Jadi Bapak Ibu, kalau mau betul-betul ini sehat melalui makanan, ajak nama galada pakan rei yang ipanori piringnya. Ya, selama saya lakukan secara pribadi, dari komandre ka konro memasang. Ya, coto memasang, ternyata sehat secara alami Bapak Ibu. Ini bukti, karena saya pernah kena asam urat 2 kakiku. Nah, alhamdulillah lupa nih makokwe. Nah, jadi disitulah ilmunya. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi ini sekedar tambahan, kita lanjut ya. Alif, ya. Totong ila sembajan. Pada cengi totota, ya, pada cengi totota. Karena ternyata alif adalah zat Allah. Rahasia ini jadi telu tamasarang. Nah, ketika kita berdiri, kita mulai takbiratul ihram. Di sini ada kita mulai niatnya di sini ada 2 pendapat. Engkau tahu niat sebelum diangkat takbirnya. Engkau toreke niatna napun dilalangi sempat ari takabreda. Nah, saya berikan penjelasan. Ini dua-duanya boleh, ya. Jadi jangan saling menegur, ilmu saja. Jadi kode kagak dapat disengata aja pare tahu. Nah, yang aku ketahui, ya berani menegur. Contoh, Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Ya kode nul maulu aja nama kampara. Ya toh? Karena memunculkan nanti masalah. Kita punya alasan, semua orang melakukan sesuatu pasti ada alasannya. Contoh sederhana,
Ada orang kalau takbir langsung saja Allahu Akbar. Laci dami kan? Berarti mania memang ni napa naka takbirena. Engkatore kenia naupun rilalang iri takbirena. Allahu Akbar. Saya telusuri ini umumnya ulama-ulama sufi. Jadi umumnya ulama-ulama sufi naupun rilalang ini nak takbirena. Kebetulan saya punya guru Kiai Haji Abu Bakar Pangaji Salemo. Beliau ajar langsung saya 3 tahun di kampung. Disitulah sanad pertama tasawuf saya. Kalau kita cerita Pulau Salemo, dua pandrita lopo ko Salemo, Puang Wali dengan Puang Kapalae. Beliau murid langsungnya sama Gurta Amri, bapaknya Gurta Farid di Salemo. Alhamdulillah beliau ajar langsung saya 3 tahun di kampung. Nah, beliau ajarkan saya agar rasiana dapat ikon rilalangi ironia eri takabere. Teluk keturopong pilia, kaulia dan kalbia. Di sini kata kunci. Kalau tepat di sini Bapak Ibu, insyaallah siap kita ganggu setan, iblis. Di sini kuncinya. Kamu dari tahu itu napa nak kata kabrena nangarani arlojiku ko lupa ko bujunge. Napa nak kata kabrena engkau pernah ngerasa liu. Jadi di sini ada rahasianya Bapak Ibu. Usahakan reken di palongan na. Agak senda sampai akhirnya takbir ya. Wakatai masam pajang isa. Iya doro matungkan ya. Ajak nih tepu maka dapatan raka manasai patan raka. Itulah yang biasa kita dapati kumatakan Allah na tepu mana lalang tinda wakatai masam pajang isa patan raka mamum parukan Allah. Tahu usah. Cukup saja wakatai masam pajang isa. Nah, itu sudah niat sebenarnya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi sehingga sesuai dengan harakatnya, toleransinya di situ 4 harakat. Nah, jadi setelah ditaruh tangan kita, ada yang menaruh tangannya seperti ini. Ada yang begini, ada yang begini, ada juga yang begini. Tak usah kita tegur, telusuri saja ilmunya. Apa ilmunya, apa hikmahnya sehingga tangan begini? Hikmahnya serekomang iya bawa aja na sambaran nandre, aja na sambar tama. Ya, itu hikmahnya begini. Kemudian angkat tu sereke mapakoi, angkat tu sereke, dari laru puangnya serekomnya tuli jaga ngatinna. Jadi angkat tu tahu mapakku modelnya. Jangan ditegur karena itu siro keyakinan dah toh. Angkat tu sereke mapakoi, angkat tu siras anoro hikmahnya supaya ro dawa ajar sambar tamai. Yang saya lihat itu hanya guru tapak baja aja. Hanya guru tapak baja. Saya lihat itu kalau sudah takbir begini beliau. Yang kata orang mapak kohe. Kalau ini perlu ditegur ya. Kamu berjamaki. Nah, sabu mengganggu kan? Agak tuh sereknya waktu sholat di masa baginda Ali karena ada pedang di sini. Nah, jadi sudah ketinggalan kalau ini. Dia nggak tahu mau musuh mau kokek mau sampai tahu ya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu, ini harus diilmui ya, harus diilmui. Jadi setelah itu kita masuk pada doa iftitah. Disitulah Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Di situ pengakuan kita kepada Allah. Ya, intinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin dan seterusnya. Ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita baca Bismillah, Fatihah. Di sini lagi saya luruskan. Karena banyak sekarang dia tidak jaharkan basmalahnya, sehingga banyak yang bingung yang mana paling afdal Ustaz. Tapi dari seluruh referensi yang saya baca, saya kumpulkan yang paling afdal itu menjaharkan basmalah. Dari seluruh referensi, ya tidak nyombong, tidak kurang dari 1000 buku saya baca. Karena buktinya sudah 8 buku saya bukukan. Bukan sekadar sombong, tidak. Pembuktian supaya yakin betul yang paling afdal Bapak Ibu jaharkan Bismillah. Apa rahasia Bismillah? Ya. Jadi rahasia Bismillah, Bismillah diawali huruf ba. Itu tadi hubungnya 1 titik. Ya. Temponya pertama turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Aga jawabannya Nabi terotue ma ana biqari.
Ya, artinya apa yang saya mau baca. Nah, ternyata yang dibaca jawabannya itu tersirat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu rahasianya Bapak Ibu. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Agak jawabannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu tersirat jawabannya. Tapi jawaban spontan Nabi pada waktu itu ma ana bikarya. Agak lo baca. Ini tersirat. Itulah sehingga sisa satu surah di dalam Al-Quran itu tidak ada bismillahnya. Semuanya ada bismillahnya. Ya, jadi saya lebih baik jaharkan. Lalu saya dapatkan lagi rahasianya. Mulailah segala sesuatu likulli imrin yabda bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu yang dimulai dengan bacaan bismillah, palaikal barakah, engkau tu barakah. Jadi orang yang tidak membaca bismillah, dia nak baca bismillah napa puasa di jama-jama katul barakah, petu barakah. Jelas Bapak Ibu? Jadi aja nih kacau coy. Ya anu dia tahu baca bismillah, jangan ikut-ikutan. Saya pernah tanya, kenapa tidak baca bismillah? Nah, orang Kalinga Mekah Madinah dia baca bismillah. Tunggu dulu. Bukan tidak baca, dia sirkan. Karena mazhabnya beda di sana dengan kita. Jadi Bapak Ibu tahu salah itu permasalahan seperti itu. Yang jelasnya kalau ya dari saya yang paling afdal jaharkan bismillah. Ya, dia nak tugas agama pangiwang. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi setitik cahaya itu huruf kedua sin. Apa rasanya? 3 giginya. Inilah yang 3 ini Bapak Ibu yang kita upayakan selama hidup kita. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Jadi iman at-tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wa amal bil arkan. Kalau mau betul-betul tenang hidupnya, selamat dunia akhirat, jaga pondasi imannya. At-tasdiqu bil qalbi, napat tongeng hati, iqraru bil lisan, nafuada lillah, wa amal bil arkan, nabuktikan lan roale. Jadi kita harus berjuang, jangan berbeda di dalam hati, ucapan dengan perbuatan. Kapan berbeda di dalam hati, ucapan dengan perbuatan, maka kita dicap sebagai munafik. Nah, munafik Allah sampaikan, innallaha jami'ul munafikina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Jadi kita harus hati-hati. Dunia ini sementara Bapak Ibu. Perbandingan waktu dunia dan akhirat. Wa inna yauman inda rabbika kalfi sanatin mimma taudum. Sesungguhnya satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jangan sampai kita korbankan akhirat demi dunia, rugi. Ya, jadi ke depan ini kita menghadapi pemilihan bupati. Mari kita pilih siapa yang paling apalah kata hatilah seperti itu ya. Kalau beliau sudah puluhan tahun bersahabat dengan saya dan selalu juga kalau ada apa-apanya tidak segan-segan saya tegur demi saudara. Jadi Bapak Ibu, at-tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wa amal bil arkan. Nabatongang ati, ya, nafuada lillah, nabukikan lan rale. Jadi kalau mau betul-betul mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah, tak usah banyak bicara, buktikan saja. Itu yang terpenting. Rasulullah pembuktian lebih awal daripada ucapan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi alena pun Allah Taala promosikan Nabi ta, engkan itu menan suroku uswatun hasanah, suri tauladan, onro akkace makanja, liman kana yarjullah, siapa yang mengharap rahmat Allah dan perjumpaan di akhirat. Kemudian akkace ni Nabi ta. Nah, lalu Allah sampaikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Pedangi tahu Muhammad dari kemapoji tongat-tongan ria fattabi'uni surah makkacoy. Ya, jadi fattabi'uni penafsirannya nah surah ki Allah Taala makkacoy nabita.
Nah, sifat yang ditawarkan Nabi ke kita ada 4. Al-Siddiqu, Al-Amanah, Al-Fatana, dan At-Tabligh. Kalau ini dipegang baik-baik dan diaplikasikan Bapak Ibu, insya Allah terwujud apa yang kita impikan nanti. Nah, Al-Siddiqu, Nabi mengatakan, alaikum bis-siddiqi, engkalalu kitu lima lempu. Fa inna siddiqa yahdi ilal bir, mayapunna tu raseng tau melempu nati kilor de cenge. Wa innal birra yahdi ilal jannah, mayapunna tu de cenge, otomatis nanti kita masuk surga. Sebaliknya, iyakumul kadziba, jauhi yang namanya dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, mayapunna resenge bele nanti kilor kedorakannya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, mayapunna reseng kadorakan nanti kita meranaka. Jadi jujur jalur menuju surga, dusta jalur menuju neraka. Silakan dipilih. Jelas Bapak Ibu? Nah, ini agama harus tampil supaya jangan kaku. Kenapa manusia selalu bermasalah? Karena jauh dari petunjuk hidupnya. Al-Quran petunjuk hidup. Kapan manusia jauh dari petunjuk hidupnya, maka sama halnya membinatangkan dirinya. Nazzalal Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Napa turunnya Allah Taala Al-Qur'annya petunjuk hidup bagi semua manusia. Ya. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk hidup. Jadi siapa yang mau mendapat kebahagiaan hidupnya dunia dan akhirat, ikuti petunjuk Al-Qur'an. Nah, salah satu petunjuknya ini. Lalu berikutnya, sifat Nabi amanah. Amanah dapat dipercaya. Jadi amanah di sini ini terkait dari iman. Nah, Bapak Ibu pahami apa hakikat iman? Iman, amanah, yu'minu imanan. Aman, damai, tentram, sejahtera, bahagia, sukses dalam segala hal dunia akhirat. Jadi saya arahkan, kalau mau betul-betul mendapatkan segala hal, jaga iman. Karena substansi kandungan iman, amanah yu'min imanah, aman, damai, tentram, sejahtera, bahagia, sukses dunia akhirat. Nah, pembuktian di dalam Al-Quran, Allah berkalam, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kazzabu fakasnahum bima kanu yaksibun. Menengi sedia kampung negara amanu wattaqau, betul-betul nabuktikan tepat dan nenek tahu dari buangnya. Apa kata Allah? La fatahna alaihim barakati minas samai wal ard, kami pasti bukakan pintu berkah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan agama Allah, tidak mau percaya agama Allah. Bahasnahu bima kanu yaksibun, maka kami turunkan azabku sesuai dengan perilaku mereka. Ini terbukti Bapak Ibu. Jadi makanya kita ke depan diharapkan pemimpin yang kuat imannya. Pujago-jago tak berteori kalau bukan iman diperkuat. Kita sudah baca sejarah setelah Lengser Soeharto, rezimnya bagaimana sekarang Pak? Iman, bagaimana hebatnya berteori kalau imannya dangkal, bahaya. Saya teringat dengan ungkapannya lagi Buya Hamka. Beriman tanpa ilmu buta, berilmu tanpa iman pincang. Ya, saya ulangi. Beriman tanpa ilmu buta, berilmu tanpa iman pincang. Ada lagi ilustrasinya. Ya. Kalau ya istilahnya beriman tanpa ilmu ibaratkan bayi memegang obor. Jadi coba dibayangkan, kalau bayi memegang obor, apa yang terjadi? Natunu alena. Nah, demikianlah juga gambarannya. Kalau orang menduduki jabatan, tapi siapa lagi yang saling mengingatkan kalau bukan kita kan? Kalau pejabat imannya dangkal, lalu mendapat kesempatan, itulah yang terjadi di mana-mana korupsi. Karena tidak ada rasa takut. Ada ilmunya. Ilmu yang dia dapatkan ibaratnya masuk di rumah, tidur semua orang, nah kasih nyala lampunya. Ini kan ilmu. Ilmu itu kan cahaya, penerang. Tapi tidak ada iman, tidak ada kekuatan, malah kesempatan. Nala lisek bolana tawe. Itu kalau iman dangkal, ilmunya tinggi, imannya dangkal, itu bahaya. Nah, sebaliknya, imannya dikatakan kuat, ilmunya tidak, itu juga bahaya. Jadi ini harus diparalelkan. Jadi iman dan ilmu harus terkombinasi Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Ini penjelasan tentang
at-tasdiq bil qalbi tadi. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Lalu berikutnya, qala Rasulullah SAW, iza kadzabal abdu nareko ma belle sedia ata taba adal malaku mila min nasti ma jabihi ma boko malaikat 1000 kilometer. Ini penyampaian dari Rasulullah. Iza kadzabal abdu nareko ma belle sedia ata taba adal malaku mila min nasti ma jabihi ma boko malaikat 1000 kilometer. Maka nama boko malaikat 1000 kilometer. Nah sabade nolla nami mau timunna erotol mak bele liwa kok bonna erotol mak bele de nolla mi malaikat. Masya Allah. Malaikat siapa? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat as-safiru baina Allah. Malaikat rahmat jalan dari Allah. Macenda rilino. Na pata bolo-bolo pamasena puang Allah Taala nareko engka majelis ilmu lepas kitu malaikat. Engka sereken tau mak barjama lepas si malaikat. Tapi nareko engka tau mak bele na bokori 1000 kilometer. Na sahabat dek naula nami mau malaikat kau bonna timuna tau na puji mak bele. Jadi ini harus saya sampaikan Bapak Ibu, karena ini bagaimana supaya semua masalah bisa selesai itu dari kita sendiri. Ya, jadi makanya agama harus tampil betul. Apa bagusnya dusta? Tidak ada Bapak Ibu. Ya. Jadi lebih kita kembali kepada yang jujur. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian lanjut dari itu. Al-Fatana cerdas. Jadi di sini cerdas artinya kita harus berilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke lilahat. Apa artinya? Apa maknanya? Ternyata ilmu itu adalah nutrisi otak. Jadi kalau otak kita mau bagus, pikiran kita mau selalu positif Bapak Ibu, maka ilmuilah terus. Ya, ilmuilah terus. Itu sehingga orang yang paham itu pasti buat pengajian di masjidnya dan seterusnya. Ya, karena al-ilmu nurung wa nurum minallah. Ia tu pak disegana hakikinna cahaya. Terus apa hubungannya dengan roh kita? Ar-ruh nurul anwar, cahaya dari Sang Maha Cahaya. Jadi kalau kita menambah ilmu agama, samalah ceritanya Bapak Ibu, kita punya KWH daya tambah daya rumah kita. Kita bayangkan saja, kalau misalnya kita punya daya ya 450 saja dayanya, pasti terbatas, balon saja bisa dia sanggupi. Tapi coba kalau dayanya puluhan ribu dayanya, insya Allah nyala semua AC. Ya, sama lah gambarannya. Roh kita ini butuh daya, butuh kekuatan, ilmu dayanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menuntut ilmu terus sampai tutup usia, maka roh kita semakin tenang, nyaman. Terus lagi di dalam roh kita itu ada 4 unsur: nafsu, akal, dan hati. Pahami? Nafsu itu kecenderungannya kesenangan, hati kecenderungannya tenang. Di sini lagi banyak yang salah arah. Ada yang senang, ada yang tenang. Ya, bedakan. Senang jangan harap tenang. Tenang pasti senang. Ya. Jadi supaya kita jangan salah alamat. Lebih kita jalur tenang pasti senang. Ada yang senang belum tentu tenang. Yang senang itu memperturutkan keinginan nafsunya, senang tapi tidak tenang. Kalau tenang, dia mengikuti petunjuk. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Orang-orang beriman mau tenang hatinya, mau tenang jiwanya, berzikirlah kepada Allah. Nah, di sini kalau mau tenang betul hidupnya Bapak Ibu dan selamat, zikir. Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, "Man zakkarallahu subhanahu wa ta'ala, ahyallahu qalbahu wa nawwira aqlahu wa lubahu." Nigi kita masikir ripuange, Allah akan hidupkan kita punya hati. Ya, saya ulangi, man zakkarallahu subhanahu wa ta'ala, nigi kita masikir la rupuang Allah ta'ala, ahyallahu qalbahu, napatu ati tapuange, wa nawwira aqlahu wa lubahu, napacakari akaleta siwa pikiran tapuange. Nah, saya ilustrasikan lagi. Ternyata zikir itu Bapak Ibu bisa menghidupkan hati. Nah, hati ada 3 level. Hati sehat, hati malasa, hati mate. Ya. Nah, saya ilustrasikan. Hati yang sehat dengan tubuh yang sehat. Ya, hati sehat, tubuh sehat.
Kalau tubuh sehat, semua makanan bisa masuk, betul? Konro contoh bisa semua masuk kalau tubuh sehat. Hati yang sehat, lancar rahmat Allah, lancar hidayah Allah, lancar berkah Allah. Tapi sebaliknya, kalau tubuh sakit, dari kumalasa tubuh ma pilih-pilih itu Andre, Pak Buram yang ditama, ya kan? Dia pagaga uruntu tau malasa tubuna nama galau mandre. Contoh kolesterol asam urat pasti mito mana contoh konro. Pak Buram nasapa. Nasaba malasa tubuh. Begitulah juga gambaran kalau hati sakit. Kalau hati sakit, rahmat Allah setengah mati masuk. Hidayah Allah setengah mati masuk. Begitu gambarannya. Jadi semakin resah, semakin susah, semakin galau. Nasaba malasa tie. Makotuna gambaranna. Tubuh malasa sabut tama andrewe. Ati malasa sabut tama pamase baraka hidayah sabut tama. Agami odi nabura, agami odi tamari ati malasa ibu rayolo. Pada tore tubuh ibu rayolo. Nah, Pak Burana ati malasa 5. Jadi Bapak Ibu siapa tahu ada di sini yang sedang sakit hatinya. Megadi. Jadi obatnya ada 5. Ya, saya kasih obat gratis. Ya, karena bukan apanya. Kalau sakit hati kita, ini mau tomat masesa ki rilino lebih mau terakhirat. Nah, sahabat sesuai dengan petunjuk Allah Taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Engkau matu esel turimanaki, tidak ada artinya harta, jabatan, keluarga. Illa man atallah, kecuali kita datang menghadap kepada Allah biqalbin salim, hati yang sehat. Jadi artinya hanya hati yang sehat saja langsung masuk ke dalam surga. Nah, hati malah saya transit di neraka. Kenapa transit di neraka? Karena rumah sakit hati ada di neraka. Nah, tanrana reke hati malah saya, ya, tukang gosip, menjatuhkan nama ya temannya dan seterusnya. Ini yang melanda dunia dan mari kita berjuang. Jangan seperti itu. Ya, kalau misalnya kita berkompetisilah. Ibaratnya kue, ini contoh ilustrasi. Kita jual kue, silakan jelaskan kue kita. Ini misalnya bandang-bandang, manfaatnya begini. Silakan ditawari orang. Jangan rusaki kuenya orang, jangan celak kuenya orang. Ini tidak dibolehkan dalam agama. Nah, inilah istilahnya dalam apa namanya, asyasatu tasriyah, strategi sesuai dengan petunjuk agama. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Jadi obatnya pertama talil Quran, baca Al-Quran. Yang kedua qiyamul lail, salat malam. Yang ketiga puasa setiap hari, puasa Senin Kamis. Kemudian yang keempat zikir sepanjang masa, dan yang kelima berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Itulah obatnya hati. Jadi obatnya sudah jelas, sisa kita mau konsumsi atau tidak. Ya, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah. Ya, jadi ini terkait masalah kehidupan, kenyamanan dalam hidup kita. Jadi zikir, hati akan hidup. Nah, wa nawwira aqlahu wa lubahu. Ya, bukan saja hati yang dihidupkan, ternyata akal dan pikiran juga bercahaya. Nah, paham Bapak Ibu? Akal dan pikiran itu modal hidup. Kalau bagus akal pikiran kita, insya Allah bagus kehidupan kita. Tapi kapan akal pikiran kita tidak bagus, maka tersiksa hidup kita. Jadi wa nawwira aqlahu wa lubahu. Allah menerangi akal dan pikiran kita. Nah, akal manusia itu ada 3. Ya, akal manusia itu ada 3 level. Pertama, aklu tamyiz. Yang kedua, aklu tajribi. Yang ketiga, aklu an-nazari. Jadi level akal manusia ada 3. Aklu tamyiz, akal yang paling rendah. Jadi aklu tamyiz ini adalah akal yang paling rendah. Ini modelnya hanya hidup melayani perut. Kehidupannya seperti binatang. Nah, kemudian aklu tajribi itu sudah naik level. Jadi diibaratkan remaja sudah ada di situ pikirannya untuk mencari pekerjaan. Nah, terus lagi naik aklu an-nazari, ini sudah dewasa. Jadi akal sebenarnya itu harus kita angkat naik menjadi an-nazari. Nah, bagaimana caranya? Caranya Bapak Ibu ada 2. Pertama, nambah terus ilmu,
dan cari pengalaman. Kalau nambah terus ilmu dan cari pengalaman, maka akal naik di akal an-nadari. Maka di sinilah akal nanti akan muncul berbagai macam skill, keterampilan. Baru lihat seperti ini, bisa menghasilkan seperti ini. Contoh, kalau akalnya sudah nazari, naik tarik tahu ini, nak nyamu tahu ya. Orang yang punya akal nazari itu nak pikirkan bagaimana supaya nyamuk itu bisa mendatangkan uang. Jadi ni baigongnya jadi kelambue. Ya, naik tarik kita tahu jamban riolo ka jamba ko wirsaloe na pikiri serge yang punya akal seperti itu bagaimana supaya enak jamba beri kolose dan seterusnya. Inilah yang terjadi sekarang. Itulah bagusnya kalau akal sudah level tinggi Bapak Ibu. Nah, tidak bisa naik akal kita kalau bukan ilmu dan pengalaman. Ya, kemudian terus yang kedua, pikiran. Jadi akal dan pikiran. Jadi pikiran itu ibaratnya tanaman. Ya, ibaratnya tanaman. Jadi otak itu diibaratkan kebun. Ini pikirannya inilah yang tumbuh. Jadi kalau disirami terus, ibaratnya tanaman disirami dan dipupuk, pasti tumbuh pikiran baik. Jadi ilmu dengan zikir harus disandingkan, dan insya Allah itu nanti akan mengantar kehidupan kita jauh lebih baik. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, karena waktu membatasi kita, marakatun sedih tegaro. Terlalu semangat, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, pertama, kita memperingati Maulid ini hanya semata-mata rasa cinta kepada Allah. Man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Ninggi ditama pujur ia si bawa ke matur surga. Itu yang ditanamkan dalam hati kita. Ya. Kemudian Maulid seperti ini adalah ajan silaturahim, kesempatan untuk bersilaturahmi. Ini harus kita pahami. Apa rahasianya kalau selalu kita silaturahmi? Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyubu satalu fi rizqihi wa yunsalu fi atri falyasil rahimahu." Siapa yang pingin dilonggarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dan diberkahi, falyasil rahimahu, hendaklah perbaiki silaturahimnya. Jadi kita Maulid ini adalah ajan silaturahim. Silaturahim, ya, sila artinya hubungan, rahim itu isi, ya. Itulah sehingga maknanya kita berkumpul seperti ini Maulid, engkana pikiri ki pandrita tariolo supaya surah-surah selengnya dingin mak depungan dia disap ngapak depungan mobi ya ipas jadian di panteng soko. Jadi ini sebenarnya itu panteng soko telok itu hanya metode untuk mengundang, metode untuk mengundang saudara-saudara kita. Ya tuh sereke yang tidak paham naseng bid'ah. Ya Allah, maka dah tambah baca ta. Ini hanya metode nasabah mawatan lada yuk bisursureta. Yunda mak depung apa koi. Ada yang pikirkan ulama kita buki metode. Inilah metode. Terbukti kan? Coba bandingkan nih antara Maulid dengan Isra Mi'raj. Mana banyak pesertanya? Maulid karena metodenya bagus. Jadi bagusnya nanti Isra Mi'raj buatkan juga seperti ini nanti. itu saja. Jangan dipandang bid'ahnya. Telok biasa narampia gurta mangkoso. Jadi kita harus singkirkan paham-paham seperti itu. Ini budaya lokal untuk mempasiare untuk silaturahim. Hanya teknisnya kita semua ini kalau datang ada acara seperti ini, ya sesuai dengan aturan panitia, ajak lima ke betang, ya ajak dia ke silalulu ke malam apa kau tunggu saja, kan begitu ji. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi silaturahim itu penting sekali karena itu memanjangkan umur kita dan berkah umur kita. Saya rasa demikianlah barangkali dan kita tutup dengan doa. Jadi Bapak Ibu, ya dibalas saja doa. Rasulullah menyampaikan ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Doa adalah senjata orang beriman, tiannya agama, kemudian cahaya langit dan bumi. Saya pimpin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit qadamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbana 'ala dinika wa ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan janji saya mau hadiahkan